Rumah dengan akses teras belakang dari ruang keluarga, ruang makan, dan dapur. Seperti apa? Simak desainnya sampai habis ya. Bersama arsitek Prabowo Indarto yang sudah menuliskan banyak buku tentang arsitektur dan rumah tinggal. Halo, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Prabowo Indarto dalam channel desain rumah pertama di Indonesia yang selalu menghadirkan desain yang masuk akal, tepat guna, dan tidak berlebihan. Kali ini kita ada desain rumah di atas lahan 10 dikali 30 meter persegi. Memang ini cukup besar guys, tapi sebenarnya desain ini bisa diaplikasikan untuk lahan 10 kali 20 meter persegi ya, karena di sini ada sisa lahan yang cukup luas juga di depan, jadi bisa dipotong di sini. Kemudian yang di belakang juga bisa dipotong di sini sekitar 6 meter. Nah, karena itu desain ini juga bisa dipakai untuk 10 kali 20. Oke, ada apa di bagian depan ini? Kita ada sebuah carport ya. Carport ini bisa untuk 2 mobil dan juga untuk motor-motor bisa diletakkan di sini. Kemudian ada taman depan, teras depan, ruang tamu, dan langsung ruang keluarga, di mana ruang keluarga ini bisa mengakses ke pintu samping ke arah carport ini guys. Sedangkan di bagian samping ini kita juga ada satu gang kecil untuk masuk ke dalam rumah, tepatnya langsung ke bagian belakang tanpa harus masuk rumah ya. Jadi enak kalau pas ada acara atau semacamnya. Kemudian bagian depan ini kita ada kamar tidur, bisa dipakai sebagai kamar tidur tamu atau kamar tidur anak, dengan sebuah kamar mandi yang berada dekat di sini. Kemudian ruang keluarga ini di dekatnya ada ruang makan yang dekat dengan sebuah dapur terbuka. Nah, ketiga area ini bisa mengakses ke area teras belakang ini guys. Sementara di sampingnya ada sebuah kamar tidur untuk anak, dan tentunya nggak lupa di bagian belakang sendiri ownernya ingin dibuatkan sebuah musola. Nah, di sini ada sebuah kamar mandi yang bisa dipakai sebagai tempat wudhu. Di bagian belakang sendiri masih ada sisa lahan yang cukup besar, misalnya ingin berkebun atau dipakai sebagai taman, bahkan kolam renang juga bisa. Untuk naik ke lantai 2 kita ada sebuah tangga di sini ya. Dan ada apa di lantai 2? Kita coba lihat di lantai 2. Begitu naik di lantai 2 kita langsung berada di area ruang keluarga atas ini, dimana di sini ada sebuah kamar mandi dan sebuah wastafel di depannya. Pada bagian belakang ini kita ada kamar tidur anak, dan di sini kita ada area untuk cuci dan jemuran yang cukup besar di sini. Selain itu juga ada area rooftop garden yang bisa diakses lewat tangga putar di sini guys. Kemudian di bagian depan ini kita ada satu kamar tidur utama dengan kamar mandi dalam. Sesuai dengan request dari owner, kamar tidur utamanya ingin diletakkan di bagian depan dengan sebuah area balkon di depannya guys. Nah, kira-kira seperti itu untuk denahnya. Ayo kita lihat 3 dimensinya berikut ini. Kita mulai dari pembahasan tentang material di bagian depan ini. Kita ada pagar dari dinding bata biasa yang dipadukan dengan elemen pot tanaman. Pada area carport terdapat gerbang dari material beton bertulang di depannya. Sementara carportnya sendiri lantainya dibuat dari granit tile motif beton expose. Untuk area terasnya, lantainya menggunakan keramik motif kayu dan kusen-kusen dari aluminium atau bisa juga kayu. Untuk dinding depan menggunakan dinding garis-garis dari semen. Pagar balkonnya menggunakan kaca tempered buram. Sementara atapnya memakai penutup genteng beton flat. Di sini terdapat sedikit area rooftop garden yang merupakan area dak beton. Seperti inilah tampilan depan rumah bila dilihat dari jalan. Di sini terlihat kesan tampilan rumah yang cukup megah ya. Kita masuk ke dalam area carport dengan atap polikarbonat di atasnya. Di bagian samping ini kita ada taman depan. Dilanjutkan area teras di mana bisa meletakkan kursi-kursi untuk tamu sebelum masuk ke rumah atau cukup di depan rumah.
Ayo kita masuk ke dalam rumah ini. Ini adalah area ruang tamunya yang berbatasan dengan ruang keluarga dan dipisahkan dengan kabinet pajangan dari besi. Dari ruang tamu, kita menuju ke ruang keluarga yang cukup luas dengan sebuah void tangga. Di sini bisa menjadi area favorit keluarga saat berkumpul dan menonton televisi. Keberadaan ruang keluarga ini berbagi dengan ruang makan yang dekat dengan dapur. Ruang keluarga ini juga bisa mengakses teras belakang sebagai area perluasan untuk bersantai. Ini adalah area ruang makan yang berada tepat di area sebelah dapur. Dapurnya sendiri juga bisa mengakses ke area teras belakang seperti ini ya. Untuk material dapur bisa dibuat dari material multiplex dan HPL dengan tabletop dari granit warna putih. Dari ruang keluarga kita menuju ke kamar depan, di mana kamar ini bisa dipakai sebagai kamar tidur tamu atau kamar tidur anak. Di sini kita bisa meletakkan satu queen size bed dengan background dinding yang dicat warna merah marun. Sementara itu pada dinding lainnya terdapat sebuah wardrobe. Dari area ruang keluarga ini, kita juga bisa mengakses ke kamar tidur anak yang di belakang bersebelahan dengan teras belakang. Di sini, idenya adalah memakai mural motif pegunungan untuk kamar tidur putra atau putri yang sudah beranjak dewasa. Terdapat sebuah lemari yang menyambung dengan meja yang cukup besar sehingga bisa menampung banyak aktivitas. Dari ruang keluarga, kita akan mengakses ke area lantai 2 melalui tangga ini. Di lantai 2, kita langsung menemukan ruang keluarga atas yang lebih kecil dari ruang keluarga bawah, tapi masih nyaman untuk meletakkan televisi dan sebuah sofa juga. Di sini bisa juga dipakai sebagai alternatif ruang keluarga. Pada sisi belakang sofa terdapat area wastafel dan kamar mandi lantai 2. Ini adalah area wastafelnya yang cukup besar, di mana terdapat akses menuju ke kamar mandi umum lantai 2. Kita lanjutkan melihat ke kamar tidur anak yang lantai 2 di bagian belakang ini.
Kamar tidur anak ini jendelanya menghadap ke area cuci jemur lantai 2 ya. Dan kita lanjutkan ke ruang keluarga atas menuju ke kamar tidur utama di bagian depan. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu kamar mandi di kamar tidur utama lantai 2 ini. Di sini terdapat area shower yang dibatasi dengan kaca buram dan terdapat juga kloset duduk. Kemudian kita lanjutkan ke area kamar tidur utamanya, di mana di sini bisa meletakkan satu king size bed dengan backdrop yang dirancang dengan cukup anggun. Tentunya kamar tidur utama ini dilengkapi dengan area wardrobe dan cukup banyak kabinet dengan laci penyimpanan. Pada bagian depan tempat tidur bisa diletakkan jendela-jendela besar di mana bisa mengakses balkon depan juga. Dari area ruang keluarga lantai 2, kita bisa mengakses area cuci dan jemuran di bagian belakang lantai 2. Tentunya di sini opsional bisa juga memakai atap polikarbonat supaya jemurannya tidak terkena hujan. Di sini saya perlihatkan area belakang rumah secara keseluruhan. Dan untuk mengakses ke rooftop garden bisa menggunakan tangga putar ini ya. Di sini rooftop garden bisa dipakai sebagai tambahan area bersantai untuk keluarga, seperti duduk santai di sore hari maupun acara barbeque bersama teman, tetangga, atau kerabat. Dan seperti inilah bentuk keseluruhan rumah dilihat dari depan. Tentunya Anda bisa membeli gambar kerja desain ini bila membutuhkan ya, silakan hubungi WhatsApp. Beberapa petunjuk dalam desain ini. Desain ini pengembangan kode 80, jadi bisa lihat seri 080 untuk luas lahan yang berbeda ya. Teras belakang dapat diakses dari ruang keluarga, ruang makan dan dapur, jadi kesannya cair. Adanya rooftop garden bikin area terbuka bertambah buat dinikmati penghuni. Semoga desain ini bermanfaat ya, dan buat yang belum silahkan subscribe untuk mendapatkan banyak manfaat dari channel ini. Saya Probo Hindarto.